an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beragam karunia dan kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali ya. Dan semoga dengan semua nikmat itu kita selalu menjadi hamba yang bersyukur. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi kita tercinta Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga para sahabatnya dan mudah-mudahan kita semua. Baik, rekan-rekan fillah yang dirahmati Allah, untuk berkahnya acara kita buka pertemuan ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah dan juga basmalah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya akan dibacakan ayat suci Quran akan dibacakan oleh Ustaz Fauzan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. Mode connected. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين صدق الله
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran jazakallah khair Ustaz atas tilawah ya. Semoga jadi berkah untuk kita semua. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah, di waktunya kita akan mendengarkan kuliah online perdana kegiatan atau program Akademi HOTS yang alhamdulillah sudah bergabung dengan kita, guru kita yaitu Ustadz Nur Insan Jundullah. Alhamdulillah. Baik, sebelum beliau memaparkan materinya, saya izin untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Saya izin. Baik, nama beliau Haji Nur Ihsan Jundullah LC, kemudian domisili Cimahi, Jawa Barat. Nah, ini mungkin nanti sama Ustadz ya kalau ada perubahan bisa dirubah Ustadz ya ini, soalnya saya pakai yang tahun-tahun kemarin nih. Kemudian status menikah, kemudian mempunyai anak ya, 2 laki-laki dan 2 perempuan, kemudian aktivitas sehari-hari, Ketua Yayasan Robani Aisyah mengajar ya, kemudian pendidikan di Universitas Ummul Qura Mekah Al Mukarramah. Demikian CV beliau singkat saja ya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan materi. Silakan Ustadz, diaktifkan video dan mic-nya. Baik, suara saya kedengaran? Terdengar Ustadz, silakan. Enggak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi ta'atihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Teman-teman yang Allah muliakan, ikhwan akhwat, Bapak Ibu, Akang Teteh, mudah-mudahan malam hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga kita juga selalu dijaga, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urusan kita selalu dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau ada yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Kemudian sakitnya jadi penggugur semua dosa dan kesalahan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga doakan untuk saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita semua, sudah meninggal dunia. Semoga kuburnya dilapangkan. Semoga kuburnya jadi taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kelak kita menyusul dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu, Akang Teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipungkiri lagi bahwa di antara atau satu-satunya, bukan di antara ya. Satu-satunya kunci seseorang akan mendapatkan atau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga adalah keimanan. Kuncinya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara
di tingkat mana derajat surganya akan ditentukan oleh amal solehnya sendiri. Langsung atau tidaknya masuk surga akan ditentukan juga dengan amal solehnya. Iman yang menjadi jaminan kita masuk surga, dan amal soleh yang menjadi jaminan langsung atau tidaknya kita masuk surga. Pada akhirnya, semua orang yang beriman akan masuk surga. Semua yang beriman akan masuk surga. Amal solehlah yang kemudian akan menentukan apakah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langsung dicurahkan sehingga selamat dari siksaan api neraka, atau amal solehnya minim dibanding dengan dosa-dosa dan kesalahannya, sehingga dibersihkan dulu, dimasukkan ya ke dalam neraka, menyelesaikan permasalahan di dunia yang belum selesai, sampai akhirnya kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Mudah-mudahan kita diizinkan, ditakdirkan oleh Allah termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa harus dan terhindar dari api neraka. Masuk surga dan terhindar dari api neraka. Di dunia mudah-mudahan hidup kita baik. Di akhirat mudah-mudahan kita juga masuk surga dan terhindar dari api neraka. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Dunia hidupnya baik, akhirat juga hidupnya baik, dan terhindar dari api neraka. Ikhwan akhwat yang Allah muliakan, Bapak Ibu, Akang Teteh yang Allah muliakan, satu-satunya yang menjadi kunci seseorang itu menjadi ahli surga adalah keimanan. Dan dari keimanan inilah kemudian akan lahir amal soleh dan amal solehnya. Sehingga mudah-mudahan ya permasalahan keimanan ini jadi hal yang selalu kita evaluasi, selalu kita muhasabah. Sudah sejauh mana batas keimanan kita, sudah sejauh mana kadar keimanan kita, dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita sudah pantas disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, mengisahkan cerita makhluk yang sudah ratusan tahun, ya, entah mungkin ribuan tahun atau berapa lama, saya tidak tahu persisnya, sudah bertahun-tahun, sudah lama tinggal di dalam surga. Kalau kita kan belum pernah ya, belum pernah kita ke surga. Lahir kita di dunia dan kita baru berharap saja, mudah-mudahan mudah-mudahan bisa masuk surga. Ada makhluk yang sudah lama tinggal di surga, tapi divonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang kafir kepada Allah. Kafir kepada Allah. Allah tidak menyebut makhluk ini makhluk yang beriman. Apa sebabnya? Saat Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, makhluk ini menolak untuk sujud. Makhluk ini nggak mau sujud. Dengan menciptakan alasan-alasan. Ya. Alasannya, saya lebih baik. Saya tercipta dari api. Sementara Adam terciptanya dari tanah. Harusnya yang tercipta dari tanah sujud ke yang tercipta dari api. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyebut makhluk ini di dalam surat Al-Baqarah. Teman-teman, ikhwan akhwat, Bapak Ibu, Akang Teteh bisa lihat ya dalam surat Al-Baqarah, saat makhluk ini tidak mau sujud ke Adam, Allah pun kemudian memberi sifat kekufuran. Dalam surat Al-Baqarah persisnya ayat ke-33 kalau saya tidak salah, tolong dipastikan lagi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal muslimin, minal mu'minin, minal muttaqin, atau minal aidin wal faizin. Nah, ada ya di Al-Qur'annya. Wa kana minal kafirin. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kata saya. Dan kami berfirman kepada para malaikat di surga, sujudlah kalian semua kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba, iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Wastakbaro, iblis sombong dengan merendahkan manusia, menyebut saya lebih baik daripada Adam. Kemudian wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk makhluk yang kafir. Teman-teman yang Allah muliakan, Allah memberikan vonis kepada iblis, wa kana minal kafirin. Bukan hanya di dalam surat Al-Baqarah saja, tapi di surat-surat yang lain, dalam surat Shad misalnya, juga sifat ini ada ya. Sifat ini juga dilekatkan kepada iblis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minal kafirin. Sementara teman-teman yang Allah muliakan, kalau kita sedikit analisa dari sosok iblis ini, menurut logika manusia yang lemah, masa sih iblis itu divonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kafir? Padahal saya yakin insyaallah teman-teman, ikhwan akhwat, Bapak Ibu, akang teteh juga sudah familiar, populer ya dengan cerita iblis dan Nabi Adam alaihissalam ya. Sementara iblis ini percaya bahwa Allah itu ada. Dari mana kita bisa menyebut bahwa iblis percaya Allah itu ada? Karena iblis pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ngobrol langsung, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau lihat dalam surat Al-Hijr misalnya, surat ke-15 atau surat Al-A'raf, di situ Allah mengabadikan dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, iblis kenapa tidak mau sujud? Kata iblis, lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min tin. Aku tidak akan sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah. Di ayat yang lain, ma mana'aka an tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud padahal ini perintahku? Kata iblis, saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis percaya, bukan hanya tahu ya. Percaya bahwa Allah itu ada. Eksis ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ya. Keberadaannya itu dipercaya oleh iblis. Kehadirannya itu diyakini oleh iblis. Sifat wujudnya itu diimani, dipercayai oleh iblis. Ini satu. Yang kedua, iblis ini bukan hanya percaya Allah itu ada, tapi juga percaya Allah itu yang mencipta. Betul ya? Iblis itu percaya Allah yang mencipta. Karena kata iblis begini, engkau yang ciptakan saya dari api, dan engkau yang ciptakan Adam dari tanah. Kalimatnya begitu dalam surat Al-Hijr, dalam surat Al-A'raf. Khalaqtani min nar
wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Artinya, kalau ada manusia yang tidak mengakui adanya pencipta, berarti lebih apa? Ya, lanjutkan sendirilah kalimatnya begitu ya. Iblis itu masih mengatakan, engkau yang menciptakan saya dari api. Masih mengaku bahwa Allah itu khaliq. Masih sadar bahwa dirinya itu makhluk. Dari mana diciptakannya? Dari api. Dan iblis juga percaya bahwa kita, manusia, Adam, dan keturunannya oleh Allah diciptakan pertama kali dari tanah, bukan dari monyet. Iblis itu meyakini bahwa Adam diciptakan oleh Allah itu dari tanah. Jadi mungkin iblis juga bakal ketawa gitu kalau ada manusia yang masih percaya dirinya dari monyet begitu ya. Mungkin iblis malah menertawakan orang-orang yang percaya bahwa manusia itu dari monyet. Kata iblis, engkaulah yang menciptakan manusia dari tanah. Teman-teman yang Allah muliakan, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dan iblis itu tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Iblis nggak pernah mengaku sebagai Tuhan. Iblis berkata, engkaulah yang menciptakanku, engkaulah yang menciptakan Adam. Tapi aku lebih baik dari Adam, karena aku dari api, sementara Adam dari tanah. Sekali lagi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Kang Teteh yang Allah muliakan, ingat vonisnya, vonis iblis, vonis Allah terhadap iblis dalam surat Al-Baqarah tadi, wa kana minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Percaya Allah ada, wa kana minal kafirin. Percaya Allah itu yang mencipta, kata Allah, wa kana minal kafirin. Percaya bahwa surga itu ada. Ya. Iblis percaya tidak kalau surga itu ada. Kau percaya. Mantan penghuni, ya, alumni, bukan alumni, kalau alumni lulus. Ini mantan penghuni yang diusir. Iblis percaya surga itu ada. Percaya surga ada, tapi kata Allah, wa kana minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, yang keempat, iblis itu percaya malaikat ada. Betul ya? Iblis percaya malaikat ada. Karena barengan, bareng-bareng di surganya dengan malaikat. Tapi walaupun percaya malaikat itu ada, wa kana minal kafirin. Percaya Allah ada, wa kana minal kafirin. Percaya Allah yang mencipta, wa kana minal kafirin. Percaya surga ada, wa kana minal kafirin. Percaya malaikat ada, wa kana minal kafirin. Yang berikutnya. Saat iblis diusir, iblis kemudian punya permintaan terakhir. Last question gitu ya. Permintaan terakhir, last doa. Permintaannya ke siapa? Permintaannya ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis saja kalau minta itu masih ke Allah. Iblis saja kalau memohon itu masih ke Allah. Jangan sampai manusia kalau minta justru ke selain Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaannya? Nah, percaya Allah ada, percaya Allah pencipta, percaya surga ada, percaya malaikat ada, dan kalau mintanya ke Allah saja. Mintanya ke Allah iblis itu. Tapi lihat vonisnya, wa kana minal kafirin. Yang keenam iblis itu mintanya luar biasa. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Rabbku, tangguhkan umurku. Iblis percaya bahwa ajal itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Umur itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Minta panjang umur, minta ditangguhkan ajal, minta dipanjangkan usianya sampai kapan?
ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Hari dibangkitkan itu next episode setelah hari kiamat. Hari kiamat dulu, baru setelah itu hari kebangkitan. Kenapa iblis mintanya sampai hari kebangkitan? Karena iblis nggak mau mati. Kalau sudah dibangkitkan, tidak ada lagi kematian. Panjangkan umurku sampai hari kebangkitan, supaya nggak ada lagi kematian. Kata Allah, فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. Engkau ditangguhkan usianya, tapi sampai waktu yang diketahui. Ya, bukan sampai hari kebangkitan. Karena setiap jiwa, setiap nyawa harus merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau iblis minta panjang umur ke Allah sampai hari kebangkitan, berarti iblis tahu dan percaya hari kebangkitan itu ada. Hari kiamat itu nyata. Betul ya? Sepakat kita insya Allah. Iblis minta ke Allah panjang umur sampai hari kebangkitan. Tandanya iblis percaya bahwa hari kebangkitan itu ada. Tapi tetap wa kana minal kafiri. Wa kana minal kafiri. Sehingga teman-teman yang Allah muliakan, Bapak Ibu akang teteh yang Allah muliakan, kisah iblis ini perlu mendapatkan perhatian bagi kita terkait dengan standar keimanan. Apakah kita di sisi Allah bisa diakui sebagai orang yang beriman? Kalau iya, alhamdulillah. Ya. Nanti setelah kita berbicara iman, di atasnya, nah ini ada lagi permasalahan keikhlasan atau pengesaan atau tauhid. Jadi iman dululah yang penting, nanti ada tauhidnya. Tauhid dan keimanan dua hal yang tidak bisa dipisahkan nanti. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apalagi orang yang tidak percaya Allah ada, tidak percaya surga ada, tidak percaya hari kiamat ada, tidak percaya malaikat ada, mintanya bukan ke Allah, dan seterusnya. Begitu ya. Akhirnya kadang saya suka mikir begini, ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah kalau ada pemikiran begini ya, kalau salah. Jangan-jangan benar, iblis itu lebih baik dari manusia, begitu ya. Dari sebagian manusia, bukan dari seluruh manusia. Kenapa? Karena tidak pernah mengaku jadi Tuhan, sementara manusia seperti Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Manusia ada yang nggak percaya dengan keberadaan Allah, iblis masih percaya. Manusia ada yang nggak percaya ke hari kiamat, iyalah bahasanya, nggak mungkin ada, dan seterusnya, sementara iblis masih percaya. Yang seperti iblis saja oleh Allah masih disebut kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang mengkafirkan bukan saya, yang mengkafirkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hak mengkafirkan dan keimanan itu hakikatnya yang tahu hanya Allah saja, sehingga tidak lagi kemudian disalahpahami. Ini Ustaz Ihsan radikal, mengkafirkan iblis. Bukan saya yang mengkafirkan iblis. Yang mengkafirkan iblis itu Allah Subhanahu wa taala. Di tengah semua yang dia percayai tadi, percaya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, teman-teman yang Allah muliakan. Kemudian ini punten, kita akan banyak menyebut ayat-ayat Al-Qur'an yang mudah-mudahan nanti bisa dirujuk oleh teman-teman langsung ya ke ayatnya. Kemudian kisah ini berulang di dunia. Kisah iblis ini berulang di dunia. Berulang ketika kita tarik lebih dekat dengan kita lah ya. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat dalam surat Al-Ankabut misalnya. Surat ke-29 ayat ke-61 dan ayat ke-63. Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya ke orang-orang Mekah. Orang Mekah. Kata Allah, "Qul," tanya wahai Muhammad ke orang-orang Mekah itu. Apa pertanyaannya? Tanyakan kepada mereka, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah." Anna yufakun. Kalau engkau bertanya kepada mereka, kepada orang Mekah, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Siapa sih yang mengendalikan matahari dan bulan? Pasti jawaban orang Mekah itu Allah. Ya, pasti jawaban orang Mekah itu Allah. Anna yufakun. Terus kenapa mereka tidak menyadari? Terus kenapa mereka tertipu? Kemudian kenapa mereka itu berpaling dari jalan yang benar? Di ayat 63 Allah juga perintahkan lagi. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapa sih yang menurunkan air dari langit? Siapa yang nurunin hujan? Siapa yang menghidupkan bumi setelah turunnya hujan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, Alhamdulillah, banyak manusia yang tidak memahami. Nah, ternyata, Bapak Ibu, teman-teman, akan teteh yang Allah muliakan, ternyata jawaban orang Mekah kalau ditanya, siapa yang menciptakan, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang ngasih rezeki, jawabannya sama, Allah. Kalau sudah sama Tuhannya, gitu ya, Tuhannya. Lalu kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih mendakwahi orang Mekah, mengajak mereka masuk Islam, mengajak mereka bersyahadat? Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Maksud saya bertanya seperti ini. Kalau engkau bertanya siapa yang menciptakan, jawaban mereka Allah. Kalau engkau bertanya siapa yang ngasih rezeki, jawaban mereka Allah. Kalau engkau bertanya siapa yang menurunkan hujan, jawaban mereka Allah. Tapi Nabi masih diperintahkan oleh Allah, ajaklah mereka untuk masuk Islam, ajaklah mereka untuk menyembah Allah. Mungkin kalau dengan bahasa kita hari ini, begini. Kalau Tuhannya sudah sama, kenapa kita harus mengajak mereka lagi? Sudahlah. Tuhan kita sudah sama, nggak perlu kemudian dibeda-bedakan lagi bahwa kita harus ngajak lagi dan seterusnya. Akhirnya, ente merasa paling benar ya, padahal Tuhan kita sama dan seterusnya. Mungkin bahasa-bahasa itu muncul dulu ya. Dulu mungkin seperti itu. Kan Tuhannya sudah sama. Kalau ditanya siapa penciptanya, sama Allah. Terus kenapa masih diutus Nabi, masih berdakwah Nabi, masih mengajak masuk Islam? Kan sudah sama-sama. Tuhannya siapa? Allah dan seterusnya. Berarti, Bapak Ibu teman-teman akang teteh yang Allah muliakan, ada sesuatu di sini yang perlu kita pahami. Sudah menyatakan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan, tapi masih diajak oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya untuk beriman. Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi ya, ternyata standar keimanan ini perlu kita evaluasi. Terus kita dalami ya. Apakah kita di sisi Allah, dalam pandangan Allah, benar-benar sudah disebut beriman? Hanya sekedar yakin bahwa Allah itu sebagai Tuhan, atau memang benar-benar beriman sebagaimana yang Allah inginkan? Saya kira ini yang menjadi latar belakang dan muqaddimah kita mengangkat tema judulnya Tauhid sebagai landasan iman. Begitu ya? Tema kita malam hari ini, insya Allah. Betul, Ustaz. Alhamdulillah, betul ya. Khawatir saya salah. Baik. Nah, tadi muqaddimah ya. Muqaddimah. Pentingnya kita mengevaluasi keimanan kita dan menyadari bahwa iman itu tidak sesederhana bahwa oh Tuhan saya Allah, saya percaya Allah yang menciptakan,
saya percaya surga ada, saya percaya malaikat ada, saya berdoanya ke Allah, saya yakin rezeki itu dari Allah, selesai. Ternyata tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Bapak Ibu akang teteh yang Allah muliakan, kita mencoba mentadabburi dari surat An-Nas, ya, yang insya Allah kalau saya lihat ini hafil semua, ya, minimal surat An-Nas, hafal semua insya Allah ya. Kita tadabburi surat An-Nas karena dari surat An-Nas ini insya Allah ada kandungan yang begitu lengkap tentang makna tauhid yang Allah ajarkan kepada kita. Keutuhan dalam tauhid, keutuhan dalam pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bapak Ibu yang Allah muliakan, akang teteh yang Allah muliakan, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Robnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan-bisikan yang bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, kalau tadi temanya tauhid sebagai landasan keimanan, ternyata keimanan itu tidak cukup hanya sekedar percaya saja. Ya. Tidak cukup keimanan itu hanya sekedar percaya saja. Kalau percaya, iblis juga percaya Allah ada. Kalau percaya, orang musyrik Mekah, mereka juga percaya Allah itu yang mencipta. Kata para ulama, disebut iman itu kalau 3 unsurnya sudah terpenuhi. 1, hatinya yang percaya. 2, lisannya yang mengucapkan kepercayaan. 3, perbuatannya juga yang membuktikan. Iman itu iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan, ya, wa tasdiqun bil janan. Hatinya percaya, lisannya bicara, perbuatannya jadi saksi nyata. 3-tiganya harus ada. Ya. Kalau cuma hati saja belum. Kalau cuma lisan saja juga belum. Kalau perbuatan tanpa keyakinan, munafik kalau begitu. Ya. Perbuatannya seperti orang beriman, sholat iya, haji iya, tapi dia nggak percaya, dia nggak yakin. Sama seperti orang munafik kalau seperti itu. Iman itu 3. Ya. 3-tiganya harus terpenuhi. Nah, tauhid, tauhid ini sendiri dari kata wahid. Wahid itu artinya satu, ya. Wahada yuwahidu, artinya menunggalkan, mengesahkan, menyatukan. Menyatukan kesannya jadi banyak, kemudian dikumpulkan, bukan begitu ya. Mengesahkan mungkin lebih tepat. Menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, akang teteh yang Allah muliakan. Dalam surat An-Nas tadi, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita meyakini bahwa satu-satunya Rabb itu adalah Allah. Satu-satunya itu berarti mentauhidkan Allah dalam masalah kerububiyahannya. Satu-satunya Rabb adalah Allah. Yang kedua, yang Allah inginkan dari kita dalam masalah tauhid adalah meyakini bahwa satu-satunya pemilik dan raja di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala.
Malikin nas, rajanya manusia. Yang ketiga, yang Allah inginkan dari kita dalam masalah tauhid ini, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, satu-satunya yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Saya ulangi. Tauhid yang Allah inginkan dari surat An-Nas ini, satu, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam rububiyahnya. Yang kedua, mengesahkan Allah dalam kerajaannya. Satu-satunya Rabb adalah Allah, satu-satunya Raja adalah Allah, satu-satunya yang disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya Ustaz antara Rabb, Raja, dan yang disembah, dan apa konsekuensinya saat kita mengesahkan Allah dalam tiga hal tadi? Yang pertama, Bapak Ibu akang teteh yang Allah muliakan, kalau kita mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Rabb bagi kita, Rabb itu tiga ya, dalam tiga hal. Satu-satunya pencipta hanya Allah, satu-satunya pemberi rizki hanya Allah, satu-satunya yang memiliki diri kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita mengesahkan Allah, menyatakan, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb bagi kita, artinya satu-satunya pencipta kita adalah Allah, satu-satunya pemberi rizki kita adalah Allah, dan yang satu-satunya pemilik kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Raziqan, khaliqan, malikan. Yang menciptakan, yang memberi rizki, dan yang memiliki kita. Sekarang begini, ada tidak manusia yang mengatakan atau menyebut, meyakini bahwa alam semesta ini muncul dengan tiba-tiba dan kebetulan? Ada ya, ada banyak, ada banyak sekali ya yang nggak percaya bahwa alam semesta ini ada kreatornya, ada penciptanya gitu. Munculnya secara tiba-tiba dan seterusnya. Walaupun bagi orang yang punya akal, dengan sedikit logika saja ini sudah bisa dibantah. Nggak perlu pakai dalil, nggak perlu pakai ayat dan seterusnya. Satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini melahirkan keyakinan kalau Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka kita mengembalikan segala sesuatu ke penciptanya. Kalau ada keburukan, misal contoh begini. Kalau Allah itu yang menciptakan ular, kalau Allah yang menciptakan jin, kalau Allah yang menciptakan makhluk-makhluk gaib yang lain, kita berlindungnya kepada penciptanya. Kita diajarkan begini. Ini buah dari mengesahkan Allah dalam ciptaan. Satu-satunya pencipta alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke rumah yang baru, atau kita camping, kita kemah, ya, ke hutan, ke tempat yang sepi. Bagi orang yang sudah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pencipta, dia punya keyakinan. Semua makhluk yang ada di hutan ini diciptakan oleh Allah, semuanya ada di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya akan minta kepada Allah, Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari keburukan-keburukan yang mungkin ada di sekitar saya yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari keburukan yang diciptakan. Nah, Bapak Ibu akang teteh yang Allah muliakan, teman-teman yang Allah muliakan, ini keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya pencipta kita, satu-satunya khaliq. Ustaz, gimana tentang
orang yang percaya bahwa teknologi itu diciptakan oleh manusia dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan pesawat? Bagaimana dengan 5G sekarang? Bagaimana dengan dan seterusnya? Bukankah manusia juga bisa disebut sebagai pencipta, khaliq? Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah kalau menciptakan sesuatu, Allah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kalau manusia menciptakan sesuatu, manusia menciptakan dan mencontoh dari sesuatu yang sudah ada. Meniru dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalau menciptakan sesuatu, nggak perlu bahan-bahan. Tinggal kun, fayakun. Manusia kalau mau menciptakan sesuatu, perlu bahan dulu, perlu raw materialnya dulu, untuk kemudian diolah dan seterusnya. Jadi, saat manusia kemudian menemukan sesuatu, tepatnya mungkin begitu ya. Manusia menemukan sesuatu, tidak bisa manusia kemudian disebut sebagai al-khaliq, yang maha pencipta. Dia menemukan saja, menemukan ilmu yang sudah dititipkan oleh Allah di alam semesta, dan setiap ilmu ini ada masa kelahirannya. Ada yang dilahirkan di abad 21, ada nanti yang dilahirkan di abad 22, dan seterusnya. Ini yang pertama. Meyakini bahwa satu-satunya Allah satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, satu-satunya yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai, mohon maaf ya, orang musyrik di zaman Rasulullah lebih baik daripada orang jahiliyah di zaman modern. Semusyrik-musyriknya orang musyrik dulu, kalau ditanya masalah rizki, mereka punya keyakinan Allah yang memberi rizki. Allah yang memberi rizki. Sehingga ketergantungannya dalam masalah rizki kepada Allah itu juga cukup kuat. Cukup kuat. Nah, di zaman modern ini kadang keyakinan terhadap rizki ini justru lebih lebih kurang, bukan lebih kurang, berarti di bawah dari keyakinan jahiliyah zaman dulu. Karena orang yang meyakini bahwa rizki itu satu-satunya jalan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya pemberi rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan tenang, dia nggak akan gampang gelisah, dia nggak akan gampang tertekan, dia nggak akan gampang stres. Kenapa? Karena yang menentukan rizki, yang menjamin rizki, yang sudah menakar rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan Ustadz, jalan rizki ini bisa dari manusia, bisa dari perusahaan, bisa dari kantor. Kalau jalan bisa dari mana-mana. Tapi kalau yakin bahwa yang ngasih rizki itu bukan kantor, yang ngasih rizki itu bukan perusahaan, yang ngasih rizki itu bukan manusia, yang ngasih rizki itu bukan suami, yang ngasih rizki itu bukan orang tua, kita nggak akan khawatir, kita nggak akan gampang gelisah, kita nggak akan gampang stres. Dulu ada salafus saleh ya, yang suaminya meninggal dunia. Kemudian kata tetangganya, gimana nanti hidupmu? Gimana nanti nasibmu? Suaminya sekarang sudah tidak ada. Kata wanita ini, yang saya tahu, suamiku adalah pemakan rizki, bukan pemberi rizki. Kalau jalan rizki itu sudah dipanggil oleh Allah, maka Allah akan memberikan jalan yang lain. Jalan yang lain. Bapak Ibu yang Allah muliakan, punten kalau suara saya jelas. Ya jelas Ustaz, jelas. Jelas ya, oke. Baik. Jadi ketenangan, kedamaian ya, atau yang biasa
kita mengenalnya tawakal. Keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang memberi rizki akan melahirkan tawakal kita, ya. Akan melahirkan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia, bukan kepada tanggal tertentu, tanggal 25 atau tanggal 1, bukan kepada yang lain-lainnya, gitu ya. Kalau jalan rizki itu tidak ada atau ditutup, karena kita punya keyakinan satu-satunya yang ngasih rizki adalah Allah, dan sekarang Allah sedang menutup jalan A, berarti Allah akan memberi jalan lewat B, jalan lewat C, jalan lewat D, dan seterusnya. Jadi mendekat kepada Sang Pemberi rizki saat seseorang percaya dan yakin bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rizki. Apa bahayanya kalau tauhid dalam masalah ini tidak tumbuh? Nggak yakin bahwa Allah itu yang ngasih rizki. Yang terjadi, yang bakal sering terjadi adalah cara-cara yang diharamkan oleh Allah, cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara-cara yang justru menjauhkan dari Sang Pemberi rizki akan dilakukan. Yang haram akan disikat, gitu ya. Dia akan korupsi, mencuri, maling, dan seterusnya. Padahal cara-cara seperti itu justru menjauhkan dari Sang Pemberi rizki. Nah, ini yang kedua, ya. Keyakinan kepada Allah Sang Pemberi rizki, satu-satunya yang ngasih rizki itu adalah Allah, menjaga kita dari sesuatu yang haram, dan melahirkan ketergantungan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini masih dalam ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Menauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah sebagai Robnya manusia. Sebagai satu-satunya pencipta, sebagai satu-satunya pemberi rezeki, sebagai satu-satunya pemilik kehidupan manusia. Satu-satunya pemilik kehidupan manusia. Bapak Ibu, akang teteh yang Allah muliakan, ya. Al-Malik, pemilik manusia, pemilik segala sesuatu, pemilik alam semesta. Apa yang seringkali membuat kita atau membuat manusia pada umumnya khawatir atau sedih, ya, atau gelisah atau stres? Biasanya karena merasa memiliki apa yang ada dalam genggaman tangannya. Merasa memiliki bahwa ini punya saya, ini milik saya, ini punya saya, ini milik saya. Dan itu sangat menyakitkan saat kita sudah kehilangan. Kita diajarkan dengan kalimat istirja. Istirja itu dari kata rujuk. Rujuk itu artinya mengembalikan sesuatu. Mengembalikan apa? Mengembalikan kepemilikan kepada Allah Sang Pemilik sesungguhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika seseorang sudah punya keyakinan satu-satunya pemilik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bukan pemiliknya, yang lain juga bukan pemiliknya, ya. Perasaan ini atau keyakinan ini akan melahirkan perasaan bahwa kita ini tidak berhak untuk sombong. Apa sih yang mau disombongkan dengan sesuatu yang bukan milik kita? Ya. Apa sih yang mau disombongkan kalau semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Termasuk pujian. Pujian itu milik Allah, bukan milik kita. Jadi kalau kita ada yang muji, misalnya, Bapak hebat ya, luar biasa, kembalikan pujian itu kepada pemiliknya. Alhamdulillah. Kalau Anda memuji saya, sebenarnya pujian itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik saya. Nggak akan sombong, ya. Nggak akan tertipu dengan pujian-pujian orang. Dia nggak akan terjerat dengan jeratan-jeratan syaitan lewat pujian. Bapak mana hebat ya, Bapak hebat luar biasa. Oh iya dong, siapa dulu Bapak?
Ibu hebat ya, luar biasa. Oh iya, ibu luar biasa. Nggak akan gampang terjerat. Kenapa? Tauhidnya sudah mantap, imannya sudah kuat, ya. Dia mengesahkan bahwa satu-satunya pemilik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan misalnya kalau kita punya gadget, punya sesuatu, atau misalnya kita dititipkan di zaman sahabat, kalau saya tidak salah, ke zaman tabi'in, ditanya, itu domba-domba punya siapa? Itu domba-domba punya siapa? Harta punya siapa? Itu aset punya siapa? Kalau sekarang mungkin itu mobil punya siapa? Itu rumah punya siapa? Itu handphone punya siapa? Jawabannya jawaban yang muncul dari kedalaman tauhid, keyakinan yang begitu luar biasa. Jawabannya luar biasa. Hadza lillah fi yadayya. Ini semua milik Allah yang ada di tangan saya. Ini milik Allah yang ada di tangan saya. Artinya kepemilikan itu haknya milik Allah, hak miliknya itu atas nama Allah. Tapi kita tangannya adalah tangan amanah, ya, tangan yang dipercaya untuk mengelola, untuk mengendalikan, untuk menjaganya. Jadi tidak akan sombong dengan apa yang Allah berikan, dan tidak akan terlalu sedih dengan apa yang Allah ambil. Toh diambil sama pemiliknya, dikasih juga nggak akan sombong. Nah, inilah yang Allah harapkan, inilah yang Allah inginkan saat kita memiliki keyakinan bahwa Allah adalah sebagai pemilik. Kita lihat dalam surat ke-59, ya. Surat Al-Hasyr, surat Al-Mujadilah kalau saya tidak salah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir Al-Hadid, maaf, Al-Hadid. Al-Hadid itu surat ke berapa? Al-Hadid surat ke-57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat ke-57 ayat ke-22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Al-Hadid surat 57 ayat 22-23. Supaya kalian, kata Allah, likaila ta'sau, jangan berduka cita berlebih terhadap apa yang luput darimu. Kalau Allah mengambil sesuatu dari kita, ya jangan terlalu bersedih berlebihan. Kenapa? Toh diambil sama pemiliknya juga. Wala tafrahu bima atakum. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan. Kenapa jangan terlalu euforia? Toh bukan milik kita juga. Kita cuma diamanahi saja. Mungkin ilmu tukang parkir itu ilmu tauhid dalam masalah kepemilikannya. Allah itu satu-satunya pemilik. Kalau mobil yang datang di lahannya banyak, dia juga nggak terlalu gembira, euforia. Toh bukan saya pemiliknya. Kalaupun ternyata diambil oleh pemiliknya, saya juga nggak akan marah-marah. Toh yang ngambilnya juga pemiliknya. Nah, ini mengesahkan Allah, tauhidullah dalam masalah kerububiyahan, ya, Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta, meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki, meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya pemilik segala sesuatu di alam semesta. Masih ada waktu? Ya, dari contohnya sampai jam 9 Ustaz. Kemudian disambung dengan tanya jawab. Oh, saya kira sampai subuh. Siap Ustaz. Baik, 2 ayat lagi mungkin ya, sedikit lagi. Insya Allah kita percepat saja ya. Tadi baru ayat pertama surat An-Nas. Kita masuk ke ayat yang kedua. Ini sangat penting, ayat yang kedua. Sama pentingnya seperti yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang kedua, Malikin nas. Rajanya manusia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika seorang hamba sudah mentauhidkan Allah, meyakini bahwa
satu-satunya raja di alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan melahirkan keyakinan bahwa yang berhak memberikan peraturan, yang berhak untuk menetapkan hukum hanya Allah saja. Jadi hukum-hukumnya manusia itu harus menginduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Mengaku beriman tapi tidak mau ikut aturan, ini tauhidnya yang kedua ini masih belum atau masih perlu harus diperbaiki, ya. Harus terus diperbaiki. Bahwa ketika yakin bahwa raja alam bumi ini rajanya adalah Allah Subhanahu wa taala, Malikin Nas, rajanya manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak untuk mengatur manusia kecuali rajanya manusia. Aturan yang berlaku untuk manusia adalah aturan raja manusia. Kalau manusia ada yang diberikan kerajaan oleh Allah, Malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, maka orang-orang yang sudah diberikan, dititipkan oleh Allah kekuasaan, kerajaan, maka dia, kalau dia orang yang memiliki tauhid, kalau dia memiliki keyakinan, kalau dia mengesahkan Allah, satu-satunya raja dunia adalah Allah, aturan yang dibuat akan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keadilan kalau tidak ikut dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia bikin aturan sendiri tanpa ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, terlalu besar tendensinya, ya. Kadang kepentingannya mempengaruhi aturannya, kadang rasa cintanya juga bisa membiaskan peraturan yang dibuatnya, kadang perasaan bencinya juga bisa merusak peraturan yang dibuatnya. Tapi kalau peraturan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah juga yang menciptakan, Allah juga yang memiliki, wajar kalau Allah juga yang membuat peraturan karena Allah sebagai raja. Karena Allah sebagai raja. Nah, kalau yang pertama tauhid mengesahkan Allah dalam masalah Rob, saya kira juga banyak, ya. Kalau ditanya siapa pencipta, Allah. Siapa yang ngasih rizki, Allah. Siapa pemilik alam semesta? Allah. Kalau begitu, yuk kita buat aturan sesuai dengan aturan Allah. Tunggu dulu. Ini kan kita harus kompromi dan seterusnya. Jadi ternyata ketauhidan itu bukan hanya sekedar meyakini Allah pencipta. Apa bedanya kalau seperti itu dengan punten, dengan iblis yang percaya Allah itu ada, tapi saat diatur oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia menolak. Dia nggak mau. Dia pakai logika. Saya lebih baik. Ya, kalau hari ini mungkin logika yang dipakai, manusia itu semakin hari semakin modern, pasti akalnya itu lebih baik daripada akal orang zaman dulu. Muncullah alasan-alasan yang kemudian menolak untuk ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Satu-satunya yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk penyembahan itu? Ada rasa cinta, satu-satunya cinta adalah Allah. Ada rasa rindu, satu-satunya rindu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa benci, satu-satunya benci adalah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada takut, satu-satunya yang ditakuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada pengorbanan, satu-satunya pengorbanan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilahin nas atau sesembahan manusia ini next level dari tauhid-tauhid yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata tidak sesimpel itu, tidak sesederhana yang dibayangkan oleh sebagian manusia bahwa selama KTP-nya Islam, maka saya di sisi Allah sudah disebut beriman. Harapan boleh ada, tapi evaluasi juga harus dilakukan. Benar, kita di sisi Allah sudah beriman. Standarnya apa? Indikatornya apa?
parameternya apa? Parameternya tadi, sudahkah meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta? Sudahkah meyakini Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki? Sudahkah meyakini Allah sebagai satu-satunya pemilik? Sudahkah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk mengatur? Sudahkah menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan ketaatan dari diri kita? Kalau iya, alhamdulillah. Maka tauhid kita adalah tauhid yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas pemaparannya yang Masya Allah. Semoga apa yang beliau paparkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan juga tadi yang dipaparkan ya menjadi satu keyakinan, pengetahuan, dan semoga menjadi penggerak kita ya, agar kita berusaha untuk mencapai standar keimanan yang Allah inginkan. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita buka sesi tanya jawab ya. Sepertinya saya ada pertanyaan ya, tapi nanti peserta ini ya habis oleh saya pertanyaan ya, sesi tanya jawab. Jadi untuk yang sekarang ya sesi tanya jawab saya akan buka ya, apa namanya audionya. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya untuk bertanya langsung kepada Ustadz, dan jangan lupa untuk dihidupkan mic-nya. Silakan. Boleh mungkin raise hand ya nanti supaya kita bisa melihatnya. Baik, ada Mbak Asih Astuti, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Ustadz, saya mau bertanya untuk yang tadi misalnya kita kan kalau dipuji sebaiknya mengucap alhamdulillah. Ketika kalau sebaliknya gimana Ustadz? Gimana? Misalnya hak kita itu diminta sama orang kayak gitu. Sebaiknya kita untuk berkata yang berlandaskan tauhid itu seperti apa? Gitu ya. Silakan. Terima kasih. Sudah. Bisa diulangi? Saya putus-putus tadi suaranya. Maaf. Silakan diulang, Mbak. Ya, seperti ini misalnya tadi kan ketika kita dipuji untuk sebaiknya kan kita mengucap alhamdulillah sebagai rasa puji kepada Allah. Akan tetapi bagaimana kalau itu sebaliknya? Jadi kita itu tidak dipuji tetapi misalnya direndahkan orang atau hak kita diminta sama orang, itu kita berucap yang sesuai tauhid itu yang seperti apa? Seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang Allah muliakan, Bapak Ibu Kang Teteh yang Allah muliakan, ini bukan hal yang baru ya bagi kita, bagi bahkan maaf, jangankan kita, tapi saja pengalamannya lebih dahsyat ya dari yang kita rasakan. Nanti silahkan bisa lihat dalam surat Al-Hijr. Al-Hijr itu surat ke-15 ya. Ayat terakhir dari surat Al-Hijr. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi kejiwaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lihat ayat ke-97, 98, 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Ini Rasulullah. Dadanya menjadi sempit akibat ucapan manusia, ejekan manusia, hinaan manusia, kalimat-kalimat manusia, tuduhan manusia. Ada yang menyebut Rasulullah pendusta, tukang sihir, dukun, perusak, dan seterusnya, macam-macam. Dan itu mengganggu ya, mengganggu kejiwaan. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. 40 tahun Rasulullah itu dimuliakan, 40 tahun Rasulullah itu dihormati, bahkan dapat julukan yang sangat istimewa, Al-Amin, yang bisa dipercaya. Setelah 40 tahun,
kemudian diangkat menjadi nabi, julukannya berubah. Dari Al-Amin jadi As-Sahir. Dari yang bisa dipercaya jadi pengkhianat, pendusta, dan seterusnya. Sehingga bukan hal yang mudah orang yang biasanya dimuliakan kemudian akhirnya mendapatkan hinaan. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Nah, bagaimana merespon, bereaksi terhadap hal seperti tadi? Allah mengajarkan di ayat berikutnya, di ayat 98 dan 99. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Bertasbih itu artinya sucikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus memuji Tuhanmu. Yang terpuji adalah Allah, yang terpuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ada hal yang mungkin tidak kita pahami. Fasabbih bihamdi rabbik. Tasbih itu artinya mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah artinya maha suci Allah. Supaya apa kalimat ini? Kalimat tasbih agar tidak muncul pikiran dalam benak kita kalau Allah itu adalah maha terpuji, kalau Allah itu maha sempurna, kenapa Allah menciptakan makhluk-makhluk yang menghina diri kita? Kenapa Allah menciptakan syaitan? Kenapa Allah menciptakan iblis? Harusnya yang diciptakan oleh Allah itu soleh-soleh semua, sempurna semua, seperti malaikat semua. Nah, sebelum pikiran buruk itu muncul, maka dikanter oleh kita, dikat oleh tasbih kita, dikat oleh zikir kita, maha suci Allah. Fasabbih bihamdi rabbik. Menutup pintu syaitan sebelum membisikkan kalimat-kalimat yang membuat kita ragu dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang pertama ya. Fasabbih bihamdi rabbik. Bersihkan dulu pikiran kita tentang Allah, bersihkan dulu hati kita tentang Allah, jangan sampai ada hal yang kotor dalam diri kita tentang Allah. Sucikan Allah dengan memuji Tuhanmu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma wa bihamdik, ya, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kum minas sajidin. Dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud. Bersama dalam sujud, bersama dalam ibadah, bersama dalam salat. Wa kum minas sajidin. Artinya, rendahkan kepalamu sejajar dengan asal dari ciptaanmu. Kita tercipta dari tanah, ada orang menghina kita, mengejek kita, sadarkan diri kita, memang kita aslinya dari tanah. Yang setiap hari tanah ini kita injak-injak. Kita dari tanah, setiap hari tanah ini kita injak-injak, dan saat ada orang yang menghina kita, ya rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sujud. Wa kum minas sajidin. Bukan hanya sujud sendirian, tapi sujudnya bareng-bareng. Jadi, kalau kita sudah semakin merendah, tidak ada lagi yang bisa merendahkan kita. Kapan kita bisa direndahkan? Kalau kita merasa tinggi, nah kita direndahkan. Tapi kalau kita sudah merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang mau direndahkan? Wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan teruslah menyembah Allah, teruslah beribadah sampai datang yang diyakini, yaitu ajal. Seperti itu mungkin, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, silakan teman-teman semua yang masih ingin bertanya. Mumpung masih ada Ustaz kita ya bergabung di room ini, silakan untuk bertanya, untuk di raise hand. Baik, silakan Kang Asep dari Serang. Silakan Kang diaktifkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, di dalam hal Allah satu-satunya pencipta. Kemudian di sini ada dalil yang mengatakan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah
berkehendak melakukan menciptakan segala sesuatu hanya dengan kun fayakun maka jadi. Kemudian sebagaimana diketahui dalam penciptaan manusia Allah melalui proses. Pertanyaan saya, apa sih makna dari kun fayakun ini? Apakah kun fayakun Allah ketika mengatakan kun seketika jadi, atau ada juga yang melalui proses? Itu yang saya tanyakan, Ustaz. Makna kun fayakun secara secara detailnya. Demikian, Ustaz. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Asep dari Serang ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum munculnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ke alam nyata, sebelum kita muncul nih, sebelum ada Pak Asep, sebelum ada saya, sebelum ada kita semua, yang pertama itu adalah takdir yang sudah Allah catat dulu ya, di Lauhul Mahfuz. Kalau manusia mungkin sebelum ini tentang ilustrasi saja, mohon maaf, ini hanya ilustrasi saja ya. Walillahil masalul a'la. Perumpamaan Allah jauh lebih tinggi dari perumpamaan manusia. Kalau saya mau bikin bangunan, kalau saya mau bikin gedung, kalau saya sebagai seorang desainer, sebelum gedungnya ada, gedungnya sudah ada di kepala saya, kan begitu ya. Saya pengen gedung seperti apa? Oh, yang 30 tingkat, desainnya seperti ini, dalamnya seperti ini, halamannya seperti ini, liftnya ada sekian, dan seterusnya. Ada di kepala saya. Setelah ada di kepala, muncul di kepala keinginan ini, kemudian saya akan tulis, ditransfer dari kepala ke kertas, ke komputer. Kalau aplikasi mungkin pakai SketchUp, dan seterusnya lah. Dari sini akan muncul ketulisan. Dari tulisan, dari program, aplikasi, dan seterusnya, kemudian akan saya buat miniaturnya. Maketnya mungkin kalau sekarang ya. Akan dibuat maketnya, akan dibuat miniaturnya. Nah, ini miniaturnya dengan skala yang sudah sesuai, yang sama seperti skalanya seperti yang akan dibangun. Setelah ada miniaturnya, kemudian kita akan bilang, tolong yang gedung tower A dulu dibangun. Ini dananya, ini uangnya, tolong jadikan tower A dulu. Saya misalnya ingin bangun 5 tower. Tolong tower A dulu. Nah, setelah saya bilang, tolong bikin tower A, jadikan tower A, bangun tower A, ini dananya, muncullah tower A yang tadinya ada di kepala, kemudian masuk ke dalam komputer, ke dalam kertas, kemudian jadi maket, kemudian setelah itu muncul ke alam nyata. Kurang lebih seperti itu perumpamaan saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Yang pertama adalah ilmu Allah. Yang kedua adalah catatan Allah. Yang ketiga adalah iradatullah, kehendak Allah, saya pengen ini. Yang keempat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terciptalah ke alam nyata. Jadi kapan Allah Subhanahu wa taala menyebut kun sampai akhirnya muncul? Kun ke maket kalau bahasa kita ya. Ke miniatur yang memang sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggal dimunculkan ke alam kita, tinggal dimunculkan ke alam nyatanya manusia. Kun, jadilah ihsan, jadi. Buat Allah mah sudah jadi, cuman untuk muncul ke alam nyata itu dari ilmu, kemudian kecatatan Allah, keiradatullah, kemudian jadi khalqullah. Jadilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari maket, jadi yang ini, jadi yang itu, jadi yang ini, jadi yang itu. Di situ kunnya. Apa artinya kun? Kun itu artinya jadilah. Jadikan menu ieu, itu mungkin kalau bahasa Serang. Jadikan tah tower A, jadikan tah tower B, jadiin tower C. Kun fayakun. Kun artinya jadilah, fayakun artinya maka terjadilah. Jadilah, maka terjadilah. Nah, saat Allah Subhanahu wa taala menyebut kun, ada yang langsung muncul tanpa proses, ada yang munculnya dengan proses, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya.
mungkin perumpamaan tadi juga masih relevan ya. Jadikan tower nu A, jadikan nih tower yang A bangun gitu. Apakah langsung tring jadi di alam nyata? Ternyata tidak. Ada perizinan yang kita urus, ada semen yang kita beli, ada terus diolah sedikit sampai akhirnya jadilah tower, gedung, bangunan yang kita inginkan. Nah, sama seperti itu juga perumpamaan, atau mirip seperti itu juga perumpamaan saat Allah menghendaki terciptanya sesuatu. Seperti itu mungkin Pak Asep, mudah-mudahan bisa terjawab. Baik Ustaz, alhamdulillah. Syukran jazakallah atas jawabannya. Kayaknya mungkin satu penanya terakhir ya, silakan teman-teman semua. Masih ada waktu, tapi cuma satu lagi ya penanya yang akan kami berikan kesempatan. Silakan. Mumpung masih bergabung guru kita ya, Ustaz Nuri Sanjundul, silakan. Ada? Kalau enggak saya nanya nih. Oke, saya hitung sampai 3 lah, sampai 3 ya. 3. Enggak, ada 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, kata Ustaz Edo yang bertanyanya keduluan. Silakan. Kasihan dari Palembang jauh-jauh nih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Afwan, Ustadz belum bisa hidupkan video. Baik, Ustadz ingin bertanya. Beberapa bulan terakhir ini kami sering ada evaluasi dan salah satu guru ngaji itu mengeluhkan gitu. Beliau mengeluhkan beliau udah ngajar dengan sepenuh hati, dengan kerja keras gitu. Namun hasilnya tidak nampak gitu. Dan membuat kecewa diri sendiri seperti itu, Ustaz. Membuat kecewa diri sendiri seperti itu. Dan kalau secara tauhid itu seperti apa harusnya, Ustaz? Yang sikap yang harus diambil menyikapi sesuatu yang tidak sesuai yang ia harapkan padahal ia sudah kerja keras. Mungkin itu, Ustaz. Afwan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau mengharapkan hasilnya hanya sekedar di dunia, pasti gampang kecewa. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, Allah akan menyisihkan balasan sempurnanya diberikan nanti di akhirat untuk di surga. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan semua balasannya itu di dunia. Bisa dilihat nanti dalam surat Hud surat Hud kalau saya tidak salah, betul, surat Hud ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Allah, siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan semua balasan amal-amal mereka. Kerja keras mereka kami sempurnakan balasannya. Boleh jadi ini mungkin jadi jawaban ya. Kenapa sih kalau orang yang tidak beriman, kalau mereka kerja keras, itu hasilnya dahsyat luar biasa dalam urusan duniawinya gitu. Kenapa orang-orang kaya itu di dunia mayoritasnya bukan orang beriman begitu ya. Korun kah, kemudian dan seterusnya, mungkin hari ini juga begitu. Boleh jadi ini jawabannya. Karena mereka menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan semua balasannya. Nggak ada yang Allah sisakan nanti di akhirat. Nanti di akhirat, laisa lahum fil akhirati illa nar. Karena sudah selesai Allah balas di dunia semuanya, di akhirat tinggal api neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sementara bagi orang yang beriman, ketika Allah tidak memberikan balasan dunianya secara utuh, boleh jadi Allah sedang menyisihkan, menyisakan, bahkan menyimpan balasannya itu untuk disempurnakan nanti di akhirat. Bahkan para sahabat dulu waspada. Ya, seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu selalu gelisah. Kenapa Allah itu melimpahkan balasan? Kenapa saya usahanya sedikit,
tapi balasan dari Allahnya itu begitu berlimpah gitu. Sampai kata Abdurrahman bin Auf, kalau saya ngangkat batu, saya bisa melihat di balik batu itu ada emas. Tapi itu menggelisahkan Abdurrahman bin Auf. Jangan-jangan balasan di akhirat saya sudah disegerakan semuanya di dunia. Jangan-jangan begitu gitu. Sehingga mudah-mudahan ya ketika berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau tidak memberikan balasan di dunia, padahal saya sudah mencoba untuk berikhtiar maksimal, sudah bekerja keras, mudah-mudahan Engkau simpan balasannya itu nanti di akhirat, dan Engkau sempurnakan balasannya nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Sadejo, semoga jawaban dari guru kita Ustadz Abdul Ihsan bisa menjawab ya pertanyaan tadi dari Ustadz Dado ya. Dan juga mungkin mewakili juga ya pertanyaan dari teman-teman semua nih. Baik, rekan semua yang dirahmati Allah, waktu kita terbatas ya, kita tidak bisa mengadakan kuliah online sampai subuh ya, karena kita juga perlu tidur, perlu istirahat juga, Ustadz perlu istirahat ya. Nah, sebelum ditutup, saya bacakan dulu ya beberapa kesimpulan yang sempat saya catat. Jadi dimulai dari sejarah ya, kisah di mana ketika iblis, sosok yang Allah ciptakan, dia percaya kepada Allah, percaya adanya surga, neraka, surga, kemudian juga percaya malaikat, tapi ternyata itu tidak jadi standar keimanan. Standar keimanan yang Allah inginkan adalah yang tercantum dalam Quran surat An-Nas ya, di mana Allah menginginkan kita untuk mentauhidkan atau mengesahkan dalam rububiyahnya, kemudian dalam miliknya dan juga secara ilahiyah begitu. Itu mungkin singkatnya seperti itu. Baik Ustadz, sebelum ditutup mungkin baiknya kita berdoa Ustadz. Silakan Ustadz yang memimpin doa, semoga ini menjadi malam yang bersejarah bagi kita semua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman semua, itu mungkin pertemuan kita ya untuk hari ini ya, untuk malam ini. Semoga apa yang tadi Ustadz sampaikan pada kita menjadi wasilah ilmu, wasilah hidayah, dan semoga menjadi bahan ya untuk kita bergerak ya dalam mensiarkan misi kita ya, yaitu membumikan Al-Quran ya di negeri tercinta. Baik Ustadz, mungkin segitu Ustadz, mungkin Ustadz ada keperluan lain atau ingin istirahat, silakan. Kami akan meneruskan kegiatan sampai subuh Ustadz. Insyaallah. Masyaallah. Saya izin pamit kalau begitu ya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah itu kuliah perdana kita ya. Nah, jadi bagi teman semua mohon dicatat terutama untuk kelompok 1 karena teman-teman semua di kelompok 1 akan presentasi ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang lain yaitu sesi quiz. Nah, ini ternyata ada juga sesi kuis ya di Akademi Hots ini ya. Jadi insya Allah setiap pekan akan ada 3 voucher yang akan dibagikan ya oleh panitia persiapan dari Hot Shop. Ada yang tahu slogan Hot Shop apa? Diketik silakan. Tapi nggak akan kasih saya deh ya. Baik. Oh ya. Jadi nanti ya pada Jumat pekan depan ya, kelompok 1 siap-siap untuk presentasi. Temanya ya akan saya siapkan, akan kami siapkan ya, akan kami share hari Ahad ya. Jadi tema akan saya share hari Ahad untuk kelompok 1 ya, tapi masih berkaitan dengan tema yang sekarang. Kemudian ada satu tugas lagi ya.
tugasnya apa itu rahasia ya. Jadi saya ajak kelompok 1 untuk menerima tugas rahasia dari saya. Itu apa namanya untuk sedikit informasi. Baik, untuk memandu acara kuis saya silakan kepada Umi Santi untuk memandu acara. Silakan. Ya, terima kasih Kang Uki. Sebelumnya mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk link presensi sudah bisa diakses di kolom chat. Ada waktu 2 menit untuk mengisi ya. Sambil kita akan menebar voucher. Ada 3 voucher malam ini. Pertanyaan pertama, ini adalah rezeki untuk teman-teman yang hadir di awal. Pertanyaannya mudah sekali, insya Allah kalau teman-teman tadi menyimak pasti bisa semua. Ini raise hand ya. Raise hand, nanti Kang Uki minta tolong dilihat yang duluan raise hand. Raise hand, kemudian dinyalakan mic-nya. Belum Bang Edo, diturunin dulu tangannya, belum ada pertanyaan. Belum, itu pada Resen emang udah tahu ya pertanyaannya. Ini kayaknya ada ya. pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini rezeki yang masuk di awal. Di manakah Ustadz Nur Ihsan Jundullah menyelesaikan pendidikan beliau? Oke, Resen silakan. Mana? Kayaknya nggak ada. Ya udah, stop. Tadi Kang Asep ya yang duluan. Silakan Kang Asep. Di Ummul Qura Mekah. Ummul Qura Mekah. Gimana Om? Ini harinya Kang Asep ya. Tadi sore sudah dapat voucher, sekarang dapat lagi. Enggak. Jadi gini, sebetulnya Kang Asep itu udah janjian sama saya. Kan katanya kalau misalnya dapat kita bagi dia. Oke, kata saya itu. Oh gitu ya? Ya. Sebenarnya saya mau balas dendam sama Tenisa karena setiap kali dapat voucher selalu dianulir. Oh gitu. Jadi sekarang kasih pelampiasan. Oke, mantap sip lah. Baik. Hey. Voucher pertama ya Kang Asep. Barakallah. Untuk pertanyaan kedua. Ya Om sebentar, Kang Asep jangan ikut. Udah. Sekarang yang lain. Ya. Sudah, tangannya ditahan dulu, nggak boleh ikut resen. Pertanyaan kedua juga nggak terlalu sulit, nggak pakai mikir. Nah, kenapa Misaes? Surat Anas yang dibahas oleh pembicara kita malam ini adalah surat keberapa dalam Al-Quran dan berapa ayat? Tuh. Udah stop. Ustaz Edo tuh duluan. Ya. Silakan. Oh, susah sekali nih pertanyaannya. Ya. Susah, saya juga bingung tuh. Mau jawab satu benar. Surat ke-114. Ya, berapa ayat? 1, 2, 3, tetong. 5 ayat. Nah, belum benar. 6, salah. Salah 6. Aku ingatnya Al-Falaq. Gugur. Udah mau ditarik loh vouchernya. Iya. Oh, ingat itu suruh lupa aja. Kan jawab tuh. Kasihan ngantuk. Kasihan aku nggak pernah dapat voucher loh. Berarti menikmati ya. Kasih, dia lagi isoman, kasih. Alhamdulillah. Gugur. Alhamdulillah, makasih. Makasih WhatsApp. Langsung pertanyaan ketiga, Mbak. Cepet banget ya. Ini kayaknya Akademi Hots ini ya ajang pelampiasan dendam ya para pengurus dan staf nih. Iya, sepertinya begitu ya. Ya, soalnya mereka nggak pernah dapat voucher sebelumnya. Iya, betul banget. Apalagi yang Lucky nggak pernah dapat. Yang ini jangan mau kalah ya, teman-teman yang lain ya. Iya. Pertanyaan ketiga, ini mikirnya bentar itu masih ada yang raise hand, diturunin dulu. Turunin dulu. Apa itu ya? Nah, kenapa nambah lagi? Ayo tangannya turunin dulu. Ya, waktu ini silakan diturunkan tangannya. Itu pegal loh. Raise hand 3 jam itu. Kalau tangannya belum diturunin, nah sudah ya. Pertanyaan ketiga. Sebutkan, jangan raise hand dulu. Sebutkan kalimat, ayah Miss Pinky turun dulu. Sebutkan kalimat istirja. Aduh, gampang banget tuh. Oke, Mbak Asih, silakan.
Basi, silakan Basi. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa meninggal itu Basi? Oh, kucing tetangga. Oh, kucing diurus. Iya, jawaban Ustaz. Ya, kirain siapa kucing yang meninggal. Ya nggak apa-apa. Ya, So, Om, betul nggak? udah Kang. Oke. Baik ya, tahniah untuk pertama Kang Asep, ya, kemudian Ustaz Dedo, kemudian Basi, ya, selamat. Voucher nanti bisa diambil langsung ya ke rumahnya Mbak Santi ya, di sana tuh jauh tuh ya. Silakan ambil aja ke sana, Pasuruan. Seperti biasa ya, yang hari ini dapat voucher silakan konfirmasi ke nomor saya, nama lengkap, ID host, WA dan alamat. Kang Yang Asep nggak- jangan lupa bagi-bagi ya. Ya, yang nggak konfirmasi vouchernya dibuat Miss HS. Ya, langsung kontak ya, Om Santi kontak ya dalam waktu 10 menit ya, kalau enggak hadiah yang hangus terus nanti dialihkan buat saya semua. Oke, kalau mau hadiahnya tinggal ambil. Kang Luki mau nanya. Nanya apa? Ukuran sepatu boleh. Itu yang presentasi kelompok satu Ya. orang aja ketua kelompok atau seluruhnya? Ya enggak, oh ya gini, ya perlu saya jelaskan ya, nanti untuk presentasi ya, jadi yang akan presentasi satu tim ya, satu tim ya, jadi nanti ada yang bertugas sebagai host, ada yang bertugas sebagai pemateri, ada yang bertugas sebagai apa lagi ya, host mungkin ya, Tilawah. tilawah juga ya kalau ada ya, kalau nggak ada apa-apa, terus mungkin ada juga yang bertugas sebagai ini, sebagai apa namanya, yang menyiapkan Makan. makanan minum gitu. Kuis. Oh Menyiapkan gitu. kuis enggak? Kirain satu orang. Oh jadi kayak Tim dong, tim. jadi penyedia acara gitu ya Kang Luki ya? Iya. Kan Oh, berarti sebagai ini penyelenggara event. Siap, nanti insya Allah diborong oleh Ustadz Ilyas semua nanti insya Allah. Siap, nanti usah dia langsung deh. Oke, makasih Kang. Oke, sama-sama. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Saya di sini sampai besok pagi ya, sampai jam 7 saya silakan mungkin. Masih ada? Oke. Baik, oh ya, untuk bocorannya udah saya kasih tahu aja lah bocorannya. Jadi pertama tugasnya presentasi ya. Temanya nanti akan saya informasikan, tapi masih bersangkut paut dengan tema yang sekarang. Nah, tugas yang lain ya. Setiap kelompok nanti mengajarkan satu ayat ya, mengajarkan hafalan satu ayat dengan metode kauni. Misal ya, tadi kan Ustadz Nur Ihsan sudah menyiapkan satu ayat di Al-Baqarah ya, Quran surat 34 ya, yaitu tentang penghakiman Allah terhadap iblis sehingga dia sebut kafir. Nah itu ya, ayat itu diajarkan ya oleh kelompok satu ke teman-teman nanti di grup gitu ya. Atau misalnya gini sederhananya ya, mengajarkan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 misal ya. Nah itu diajarkan nih di sesi apa namanya, sesi pembuka ya, sebelum masuk ke materi. Misalnya gini, teman-teman kita ngapalin dulu Quran surat Al-Ikhlas dengan metode ini, surat ta'awud basmalah, kemudian kul katakanlah, ayo semua, kul katakanlah, nah kayak gitu ya. A'udzu, aku berlindung, dan sebagainya gitu. Bisa ya, paham ya? Nah itu nanti apa namanya, setiap kelompok ya, suratnya atau ayatnya itu akan sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pemateri kita ya. Nah berhubung yang tadi Ustadz Nur Ihsan sudah menyampaikan beberapa surat ya dan ayat, berarti kelompok satu kebagian banyak ya, mungkin ada sekitar 20 ayat yang dihafalkan, silakan. Kepingsan dong, kasihan. Oh udah, saya kurang aja cuma satu ya. Oke gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kita masih ada waktu 4 menit ke depan sebelum ditutup.
Nggak ada lagi ya. Kalaupun ada, tapi mungkin masih malu-malu, silahkan nanti disampaikan via ketua grup ya. Nanti di ketua grup boleh menyiapkan nanti di kelompok ketua ya. Oke, itu mungkin yang bisa kita laksanakan pada malam ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita hingga akhirnya program ini. Semoga Allah berikan kelapangan, kelancaran, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh di hadapan Allah, dan kita semua menjadi saksi atas diri kita dan juga teman-teman kita bahwa kita sudah melaksanakan program ini, dan semoga menjadi pembuka pintu surga nanti di akhir akhir. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya nih, ada satu ini pengumuman penting ya. Ini penting sekali ya. Sangat-sangat penting, yang mohon disimak ya dari Mbak Eka. Silakan baca di chat ya. Yang sudah dapat voucher, silakan beli hoodie. Oh, Masya Allah ya, itu kayaknya penting banget tuh. Mungkin dari saya cukup sekian. Udah ya teman-teman ya. Apalagi jualan hoodie malam-malam ya, nggak apa-apa, namanya usaha. Itu ya, ruangan saya tutup ya. Terima kasih atas semua yang bergabung. Insya Allah semoga Allah berikan kita usia yang berkah ya, sehingga kita bisa ketemu lagi nanti di minggu depan ya. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, roomnya saya tutup ya. 1, 2, 3, and meeting for all.